Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Rosyal Gita. Di sini saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang ingin mewawancarai salah satu sektor UMKM dengan bidang mata kuliah ekonomi manajemen. Di sini sebelumnya AA-nya namanya siapa? Nama saya Hendra. Ya. Saya posisi di sini bisa dibilang sebagai supervisor sekaligus editing sekaligus operator. Hendra, sejak kapan usaha ini dijalankan? Kalau usaha ini kita berdiri awalnya di 2007. Jadi asal muasal kita berdiri ini kita bergerak di bidang jasa pemasangan stiker. Sebelum kita mulai mengembangkan yang sekarang, menambah fasilitas dan lain-lain, kita juga bergerak di bidang tidak hanya jasa pemasangan stiker, tapi posisinya kita melayani pemesanan untuk cutting stiker, kaca film dan lain-lain, branding mobil seperti wrapping atau dan lain-lain. Itu sampai sekarang ya alhamdulillah posisinya sudah berdiri seperti inilah dari kita sejak awal 2008 sampai 2021 sekarang. Oh iya. Hendra, kalau untuk masalah legalitasnya apakah sudah memenuhi standar UMKM? Kalau untuk legalitas sendiri kita ada CV tersendiri. Mungkin kan kita bekerja sama dengan beberapa instansi juga di sini gitu. Jadi kayak NPWP, sertifikat dari tempat usahanya itu sendiri kita memang ada secara legalitas resmi. Bagaimana kinerja dalam usaha ini berjalan? Kalau kinerja dalam usaha ini kita dari jam operasional, misalnya kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam untuk operasional kerjanya itu sendiri. Kalau misalkan ke kinerjanya itu ya paling kita bisa dibilang melayani aja yang posisinya datang langsung, atau yang mungkin kita via online juga sebenarnya kita menerima gitu dari entah itu dari sosial medianya. Ada beberapa sosial media yang kita punya juga untuk pemasaran juga gitu. Istilahnya itu aja. Nah, tadi kan bagaimana kinerja dalam usaha dijalankan yang ditanyakan teman saya. Terus selanjutnya nih, bagaimana Oprong Stiker itu memasarkan produknya itu? Apa masih pakai metode yang biasa ataukah ada sudah menggunakan online atau menggunakan? Untuk media pemasarannya itu sendiri ya kita memang beberapa menggunakan sosial media juga buat tahap promosi, sama produk kita nerima online, untuk penjualan online juga kita nerima. Selain itu kita posisinya selain lewat online ya kita terima customer langsung juga gitu untuk ke toko, untuk jasa pemasangan semuanya gitu. Berarti untuk jasa pemasangan yang online itu kan dikirim gitu ya. Iya. Kalau misalkan yang langsung itu langsung aja, atau misalkan harus booking dulu atau gimana gitu, atau langsung? Ada beberapa sistem juga yang kita terapkan buat manajemen yang baik ke depannya buat tokonya itu sendiri. Jadi kita diterapkan istilahnya kalau misalkan untuk yang pemesanan dari stiker atau dari yang lainnya gitu, kita atur jadwal. Kadang kita nerima juga kan posisinya semisal kayak pemasangan full body mobil, nah itu harus dijadwalkan karena nggak bisa harus dadakan kan istilahnya gitu. Kita harus atur jadwal dulu supaya yang datang langsung bisa terlayani, dan yang posisi pemasangan untuk full body itu sendiri bisa dijadwalkan di hari-hari selanjutnya gitu. Oke, terus untuk pertanyaan selanjutnya nih, sejauh ini nih modalnya itu sebesar apa sih dari awal buka sampai sejauh ini, itu seperti apa? Kalau bisa dibilang modal tuh nggak ada nominal tertentu sebenarnya. Dari awal kita buka di tahun 2008 itu ya kita istilahnya
hanya modal yakin aja sebenarnya. Kalau misalkan buat angka nominal itu sebenarnya tidak ada gitu. Tidak ada. Makanya ya kalau misalkan buat temen-temen sendiri nanti selagi kita punya keinginan dan optimis, jalanin aja istilahnya gitu kan. Kalau untuk kedepannya ini awalnya kita memang dari pedagang bisa dibilang terima jasa pemasangan itu cuman pedagang kaki lima, istilahnya eceran. Kita pun sebelum ada bangunan seperti permanen sekarang ini, kita posisinya cuman kata kasarnya ngemper di pinggir jalan, nunggu orang yang datang untuk memasang stiker. Ya alhamdulillah sampai ke depannya ini beberapa fasilitas ya sudah ada lah gitu. Yang pertamanya dari nggak ada komputer, nggak punya mesin branding juga, sampai sekarang ya alhamdulillah udah tercukupi untuk semua itu gitu. Tinggal kita fokus ke depannya buat marketingnya itu sendiri dan buat kemajuan tokonya itu sendiri, intinya sih gitu. Oke, itu kan tadi kayak keuangannya itu kan nggak ini ya untuk dari awal sampai cara memanage uangnya itu seperti apa? Apakah sampai saat ini masih menggunakan metode yang manual gitu atau penulisan, atau emang udah menggunakan metode yang lebih canggih untuk sekarang, komputer, atau bisa dua-duanya juga? Kalau misalkan dari manajemen keuangan itu sendiri, dulu dari awal memang kita belum pakai sistem manajemen, tapi berhubung kita kesininya istilahnya ada bisa dibilang evaluasi ke toko kita buat lebih baik lagi. Jadi buat manajerialnya itu sendiri sama kita dicoba untuk pencatatan manual kayak pemasukan dan pengeluarannya. Kalau misalkan dari salary untuk karyawannya itu sendiri posisinya kita fleksibel, jadi ada yang dia mau harian atau mingguan atau bulanan gitu, itu sama kita dibebasin aja kalau buat penggajian. Nah untuk kedepannya mungkin lagi saya pelajari untuk tahap manajerialnya memang menggunakan komputerisasi, tapi saya lagi siapkan dulu formulanya gitu biar semua hasilnya balance semua. Dan kalau sampai saat ini masih menggunakan pencatatan manual aja sih. Aja ya, berarti masih menggunakan catatan buku yang biasa ya? Iya. Oke. Terus nih untuk keuangan gitu ya. Untuk harga patokan jasa pasangnya itu berapa sih? Ada patokan tertentu atau emang udah ada harganya apa gimana gitu? Kalau untuk harga patokan kita paling main di patokan istilah kita bisa semisal kita cutting stiker. Kalau misalkan untuk cutting stiker itu harga patokannya kita per senti. Jadi ibaratnya 1 senti itu kita kenakan biaya Rp60 setiap sentinya. Kalau untuk harga pemasangan itu lebih ke fleksibel. Kadang kan kita ngelihat juga istilahnya memang ada konsumen langsung, ada konsumen istilahnya konsumen udah langganan. Kita juga kan bekerja sama istilahnya beberapa yang di luar lah gitu, sama teman-teman yang masih di bidang otomotif juga gitu. Jadi kalau misalkan masalah harga memang ada patokan, tapi ya nggak menutup kemungkinan untuk negosiasi itu ada memang. Berarti gitu. cara bernegosiasinya itu masih ada ya? Masih ada. Oke. Terus untuk sekarang nih kan kita lagi dilanda kayak virus COVID ini, lagi pandemi. Cara menjalankan usaha ini tuh sempat tutup kah atau emang masih jalan-jalan aja atau gimana gitu? Kalau bisa dibilang terdampak pandemi yang sekarang sih, kalau kita sih memang posisinya kalau terdampak tidak. Kadang kan sebagian besar memang ada yang sistem kerjanya itu dikurangi karena memang tidak boleh berkerumun istilahnya. Kalau misalkan di kita karena ibaratnya kita melayani jasa aja, jadi
selagi itu orang datang ya kita layani, kalau misalkan tidak ada ya berarti kita ya tetap jaga prokes saja intinya gitu, buat menjaga pandemi itu sendiri gitu. Kalau misalkan untuk efek dari itu sendiri mungkin paling kesulitan kadang kita inden dari bahan-bahan yang premium, semisal gitu kita pesan dari Jakarta atau dari Bandung, mungkin kesulitannya di situ aja sih gitu. Terhambat jadi nggak ke lebih ke sistem kerjanya, tapi kalau terhadap oleh bahan-bahan materialnya yang- material yang kita butuhkan itu yang agak terhambat gitu. Oke. Untuk yang terakhir nih, Iya. pertanyaan terakhir. Apa sih bedanya jasa pasang oprong stiker ini sama jasa pasang yang lainnya? Apakah ada bedanya atau punya keunggulannya tersendiri gitu? Sampai bisa sebesar ini tuh kenapa gitu? Kalau saya pribadi sih menerapkan, kalau bisa dibilang bagus apa enggak, yang namanya yang jualan kan pasti ibaratnya menawarkan produk itu dengan sebaik mungkin. Kalau kita sih posisinya biar aja konsumennya gitu, karena kan nggak kita aja nih yang di Kerawang gitu yang memang istilahnya punya usaha seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan lebih rame ke sini dibanding ke yang lain, yang mungkin itu kepuasan mereka gitu, menggunakan pelanggan menggunakan jasa kita gitu. Kalau misalkan untuk itu sih ke anak-anak saya nekenin sih paling servisnya aja gitu. Servisnya agak di istilahnya ditanamkan lah gitu. Kalau dari servis itu sendiri ya itu aja sih. Kalau misalkan dibilang punya keunggulan atau enggak ya kita layaknya orang memasang biasa, harga ya kita standarin gitu sama yang lain. Takutnya kan posisinya kita kemurahan atau kemahalan nggak enak sama yang sama gitu kan posisi usahanya. Jadi sebisa mungkin ya kita coba imbang, usahanya nggak menjelekkan satu sama lain ibaratnya gitu. Kadang kita kalau misalkan kita di sini full untuk pemasangan, kita bisa disarankan lagi ke yang lain dengan yang punya sama usaha seperti kita lah istilahnya gitu. Iya intinya gitu. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya dan rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan yang sedikit sensitif atau gimana nya. Iya. Mohon maaf kan. Nggak apa-apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.